Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan mengenai estimability. Soal nomor 1, misalkan diketahui suatu rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan dan 2 ulangan dengan model sebagai berikut. Jadi ini modelnya ya, kalau 2 perlakuan maka ininya 2, ini ulangannya. Kemudian tuliskan model tersebut dalam bentuk matriks Y sama dengan X beta plus E. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus jabarkan dulu ini satu persatu untuk setiap I dan setiap J ya. Pasti dia akan menjadi modelnya begini. Lalu dari model setiap pengamatan ini ditransformasi ke dalam bentuk matrik. Ya, ini pasti sudah familiar ya. Sehingga tinggal kita kenali kalau 2 perlakuan, 2 ulangan, nanti matrik rancangannya begini. Kalau ulangannya 3, berarti nanti di sini ada 3. Di sini juga ada 3, sehingga baris matrik X ini ada 6, begitu ya. Jadi ini sebagai Y-nya, ini sebagai X-nya, ini sebagai betanya, dan ini sebagai epsilonnya. Jangan lupa menuliskan matriks itu huruf besar ya. Matrik tuh huruf kapital gitu misalnya. Kalau vektor dia harus ada garis bawah misalnya begini ya. Kalau saya biasanya garisnya di tengah begini. Nah, kalau diketik rasanya akan lebih sulit jika menuliskan ada garis bawahnya. Sehingga notasi vektor cukup ditulis dengan bold gitu ya. Ini di bold gitu. Nah, kalau nggak di bold berarti ini garis bawah seperti ini ya. Ini yang pasti nantinya mesti konsisten ya. Kalau di catatan saya ini ada yang nggak konsisten ya. Oke ya, misalnya seperti ini. Nah, ini tidak di bold, dia ada garis bawah begitu. Kalau di bold tidak perlu garis bawah. Oke, nah kita diminta mencari X aksen X, X aksen Y, dan rank X aksen X ya. Ini sudah biasa. Yang ini juga ya, ini tinggal dikali-kalikan sehingga hasilnya yang atas ini penjumlahan semua elemen Y, elemen vektor Y ya. Nah, sehingga ini menjadi begini. Lalu biasanya sigma YIJ ya, untuk I-nya bergerak dari 1 sampai 2, J-nya juga bergerak dari 1 sampai 2, maka ini jadi Y dot dot ya notasinya. Yang ini karena ini Y1J bergerak menurut J, maka ini jadi Y1 dot. Begitu juga yang ini jadi Y2 dot. Tentu saja kita tahu bahwa matriks X aksen X ini memiliki rank 2. Nah, ini silakan dicoba cara mendapatkan itu. Tentu ini caranya sama dengan video sebelumnya, di mana kita juga membahas cara menentukan rank matrik. Selanjutnya, apa persyaratan dari vektor T agar T aksen beta itu estimable? Nah, jadi ngomongin estimability ini ada yang namanya definisi, ada teorema. Untuk yang definisi seperti ini, jadi misal model linier Y sama dengan X beta plus E, di mana X berukuran N kali P dengan ranknya R kecil sama dengan P ya. Ini menunjukkan model tidak berpangkat penuh. Dia matriksnya berukuran N kali P, tapi ranknya adalah R ya, yang kurang sama dengan P. Kemudian ini asumsi-asumsinya. Kemudian fungsi T aksen beta dapat dikatakan estimable jika terdapat vektor C sehingga nilai harapan dari C aksen Y sama dengan T aksen beta. Jadi kita akan mencari syaratnya T diawali dari definisi ini ya. Nah, kita berpegang pada kondisi ini. Jadi T aksen beta itu akan estimable. T aksen beta itu estimable jika nilai harapan dari C aksen Y sama dengan T aksen beta ya.
Jadi dari definisi ini kita bisa ringkas menjadi ini. Kita misalkan vektor C dan T-nya itu seperti ini elemennya ya. C-nya itu C1 sampai C4, T-nya juga T1 sampai T3 gitu ya. Kenapa begitu? Kan di sini C aksen Y. Y ini kan berukuran tadi 4 kali 1. Nah, karena ini C aksen ini kan vektor baris ya. Jadi di sini juga harus berukuran 1 kali 4 gitu C-nya. Nah, sehingga kita misalkan elemen-elemen C itu C1 sampai C4 begini. Dia harus berukuran 4 kali 1 C-nya ya, sehingga kalau ditranspos menjadi 1 kali 4 gitu. Kemudian beta kita itu isinya adalah mu, tau 1 dan tau 2 ya. Karena tadi kita punya 2 perlakuan sehingga kita punya tau 1, tau 2. Nah, parameter satu lagi adalah mu gitu. Maka betanya adalah mu, tau 1 dan tau 2. Nah, ini tentu berukuran 3 kali 1 sehingga T aksennya di sini harus berukuran 1 kali 3. Nah, maka T kita misalkan elemennya adalah T1, T2 sampai T3. Oke ya. Nah, dari konsep dalam definisi ini bahwa T aksen B estimable jika terdapat vektor C sehingga nilai harapan C aksen Y sama dengan T aksen beta, artinya T aksen beta akan estimable jika terpenuhi kondisi yang ini. Nilai harapan C aksen Y sama dengan T aksen beta. Nah, ini kalau dijabarkan kita keluarkan C-nya menjadi C aksen kali nilai harapan Y sama dengan T aksen beta. Nilai harapan Y itu apa? Adalah X beta. Ya enggak? Kan modelnya ini. Dari model Y sama dengan X beta plus E. Kan kita tahu nilai harapan E-nya adalah 0 ini. Dari sini kan nilai harapan dari Y itu sama dengan nilai harapan X beta plus E. Ya kan, di sini nilai harapan X beta ditambah nilai harapannya si E. Nilai harapan E-nya ini adalah 0 ya, ini. Nah, sehingga ini adalah konstanta, nilai harapannya adalah X beta. Jadi masukkan ke sini sama dengan T aksen beta, sehingga untuk menunjukkan agar ini terpenuhi, maka cukup dengan menunjukkan yang ini C aksen X sama dengan T aksen ya. Karena di sini ada beta dan di sini ada beta. Jadi agar C aksen X beta sama dengan T aksen beta ini terpenuhi, maka cukup dengan menunjukkan C aksen X sama dengan T aksen terpenuhi. Begitu ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa T aksen beta akan estimable jika terpenuhi C aksen X sama dengan T aksen. Nah, ini kuncinya. T aksen beta akan estimable jika terpenuhi C aksen X sama dengan T aksen. Oke? Nah, jadi ini saya tulis lagi ya. T aksen beta akan estimable jika terpenuhi C aksen X sama dengan T aksen. Perhatikan kembali bahwa ketika terpenuhi kondisi C aksen X sama dengan T aksen, maka akan diperoleh hubungan elemen-elemen vektor C dengan vektor T sebagai berikut ya. Nah, kita jabarkan yang C aksen X sama dengan T aksen ini menjadi begini. Nah, sama dengan ini gitu ya. Lalu kalau elemen vektor C dikalikan ke elemen matriks X, diperolehlah vektor ukuran 1 kali 3 gitu ya. Ini kan juga 1 kali 3 gitu ya. Nah, ini batas-batas vektornya nih. Batas-batas elemennya ini ya. C1 plus C2 plus C3 plus C4, kemudian di sini C1 plus C2, terus di sini C3 plus C4 sama dengan T1, T2, T3. Dari persamaan vektor ini kita bisa dapatkan hubungan antara elemen vektor C dengan vektor T adalah
C1 plus C2 plus C3 plus C4 sama dengan T1 ya. Jadi yang ini elemen pertama dari vektor C ini bersesuaian dengan elemen pertama vektor T. Begini, sehingga diperolehlah persamaan yang pertama. Dan begitu juga untuk elemen yang kedua, vektor C bersesuaian dengan elemen kedua vektor T. Dan untuk elemen yang ketiga ini juga bersesuaian dengan elemen vektor T. Sehingga diperolehlah persamaan 2 dan 3 seperti ini. Oke. Nah, perhatikan bahwa jika persamaan 2 yang ini dan persamaan 3 ya disubstitusikan ke persamaan 1 ini, akan diperoleh yang ini jadi T2, yang ini jadi T3 gitu. Nah, sehingga diperolehlah hubungan T2 plus T3 sama dengan T1 ya kan, atau T1 sama dengan T2 plus T3 gitu. Nah, jadi setelah dirunut-runut dari kondisi C aksen X sama dengan T aksen, diperolehlah hubungan begini. T1 sama dengan T2 plus T3 gitu. Jadi apabila C aksen X sama dengan T aksen ini terpenuhi, akan diperolehlah kondisi ini ya. Ini juga akan terpenuhi gitu ya. Dengan demikian, agar T aksen beta estimable harus terpenuhi kondisi ini. T1 sama dengan T2 plus T3 gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi, apa syaratnya T agar T aksen beta estimable? Nah, jadi dengan runtutan penjabaran seperti ini tadi, kita bisa simpulkan agar T aksen beta estimable, maka syaratnya adalah elemen vektor T harus memenuhi T1 sama dengan T2 plus T3 ya, dimana T-nya unsur-unsur T1-nya ada di sini ya. T1, T2, T3-nya seperti ini. Oke ya, paham ya? Jadi cara menjawab pertanyaan ini adalah berawal dari definisi, lalu kita membawa suatu kondisi di mana vektor T yang menjadi inti pembicaraannya. Jadi T-nya ini akan seperti apa gitu ya. Hubungan elemen-elemen T ini akan seperti apa supaya T aksen betanya itu estimable gitu. Maka beranjak dari sini, setelah dirunut-runut diperolehlah hubungan ini. Jadi membawakan jawaban ini untuk mendapatkan syarat harus diarahkan ke kondisi T-nya, karena yang ditanya adalah apa syarat dari T. Selanjutnya, pertanyaan yang D. Apakah fungsi-fungsi berikut ini estimable? Tentu karena kita tadi sudah menunjukkan syarat dari T agar estimable, itu bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Meskipun mungkin teman-teman sudah tahu bahwa untuk ngecek estimability tadi biasanya digunakan teorema ya, dimana ini ada T X aksen X, conditional inverse X aksen X sama dengan T gitu ya. Teman-teman bisa mengeceknya menggunakan teorema ini, cuman berarti teman-teman harus kerja dari awal mencari matrik kebalikan umum, kemudian ini dikalikan gitu, terus dicek satu-satu. Nah, karena kita tadi sudah menunjukkan menggunakan definisi, udah tahu bahwa semua ini adalah fungsi T aksen beta gitu ya. Kita tadi sudah tahu agar T aksen beta ini estimable, syaratnya adalah untuk vektor T yang isinya T1, T2, T3, syaratnya adalah T1 harus sama dengan T2 plus T3 gitu kan. Jadi asal fungsi yang ini setelah dibentuk menjadi T aksen beta,
terpenuhi kondisi ini, T1 sama dengan T2 plus T3, maka dapat dikatakan bahwa T aksen beta yang ini adalah fungsi yang estimable, gitu ya. Nah, sehingga menjawabnya cukup menggunakan apa yang telah kita tunjukkan tadi ini melalui definisi. Oke ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, mu plus tau 2. Nah, ini kita bawa menjadi fungsi T aksen beta, gitu ya. Nah, jadi mu plus tau 2 kalau dibikin menjadi T aksen beta itu menghasilkan vektor T101 dikali ini ya, beta ya. Ini adalah T aksen, ini adalah beta. Nah, ya. Ini jadi bentuknya T aksen beta sehingga T-nya adalah 101 gitu. Ini T1-nya, ini T2, ini T3 gitu ya. Nah, syarat estimable berdasarkan jawaban poin C yaitu T1 sama dengan T2 plus T3. Kita coba cek ini. Apakah 1 tambah 0 sama dengan 1? Nah, ternyata benar, berarti terpenuhi. Jadi, fungsi ini adalah fungsi yang estimable. Fungsi mu plus tau 2. Selanjutnya yang nomor 2, mu plus tau 1. Demikian juga halnya cara menentukannya. Ini adalah T aksennya, ini adalah betanya ya, gitu ya. Sehingga kita punya T-nya adalah 110, kemudian kita cek 0 tambah 1 sama dengan 1 gini. Hasilnya terpenuhi, jadi mu plus tau 1 juga estimable. Selanjutnya jawaban yang D. Nah, apakah tau 1 min tau 2 ini estimable? Kita cek ya, tau 1 min tau 2 itu menghasilkan vektor T 0, 1, min 1 ya, ini T aksennya, ini betanya, kemudian jadi T-nya adalah 0, 1, min 1, maka kita cek min 1 tambah 0 atau 1 tambah min 1 atau 1 dikurang 1 gitu ya, sama dengan 0, terpenuhi. Jadi fungsi tau 1 min tau 2 juga estimable. Nah, sekarang tau 1 plus tau 2. Nah, ini menghasilkan 011 dikali mu tau 1 tau 2 ya. Ini adalah T aksen B. Jadi dalam hal ini kita punya T aksennya adalah 011 ya. Ini kalau dicek adalah 1 tambah 1 atau T2 ditambah T3 itu tidak sama dengan 0, sehingga tidak terpenuhi syarat estimable-nya tadi. Nah, jadi fungsi tau 1 plus tau 2 tidak estimable. Oke, apakah bisa dipahami sampai di sini? Ya. Silakan dicermati, diulang lagi, di pause sambil dipraktekkan cara menjawabnya agar teman-teman benar-benar bisa memahami. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan itu, nanti biar saya jelaskan lebih lanjut. Oke? Nah, demikian pembahasan soal nomor 1.